Sungguh luar biasa kalau pada pagi hari ini kita masih dapat datang beribadah di tempat ini dalam kondisi tubuh yang sehat. Semua karena kasih Tuhan atas setiap kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami, untuk kami masih dapat datang beribadah ya Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan, semua bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, Kau yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang sertai setiap anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan mereka. Tuhan yang sertai Tuhan ke tempat ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau Tuhan bawa hati kami Tuhan, kami mau bawa setiap fokus kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, kami percaya Tuhan setiap ibadah kami gak sia-sia Tuhan, tapi akan bawa suatu perubahan yang luar biasa, yang akan memulihkan setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sungguh kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Kasih-Nya sungguh nyata dalam setiap hidup kita. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia Tuhan yang begitu baik, Dia Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar
merasakan kasih Tuhan dalam setiap tarikan nafas kita. Ada kasih Tuhan di dalamnya. Sungguh Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa kami banggakan dalam hidup kami kecuali Engkau Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan kalau Tuhan melihat setiap kami sebagai biji mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan lapangku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yes. Yesus. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan apa kami dapat balas setiap kasih-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang maha kuasa Tuhan. Kau yang maha mulia dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Wow, beri sorak-sorai yang terbaik dong buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat? Boleh lambaikan tangan kita. Wow, luar biasa.
kuasa, Dia Tuhan yang maha mulia. Yes, yes Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Bapa yang besar. Kami punya Bapa yang dahsyat Tuhan. Kami gak perlu takut akan apapun Tuhan. Kami gak mau khawatir akan apapun dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau terus bersandar kepadamu. Kami mau terus berpegang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan.
buka setiap hati kita. Biar Tuhan yang terus membentuk hidup kita. Biar Tuhan yang terus mengubahkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan
setiap hati kami ya Tuhan, bahwa setiap kami ya Tuhan mau terus diubahkan oleh Tuhan, sampai setiap kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi seperti Maria Tuhan, yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang mengoreksi setiap hati kami, biar firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Selamat pagi buat kita semua pagi hari ini Bapak Ibu. Kami saling bergantian dengan kakak kami ya. Jadi pagi hari ini biarlah beliau akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu duduk diam, mendengar kebenaran firman Tuhan. Percayalah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita ya. Menjamah, memulihkan dan memberkati kita semua. Saya senang sekali karena beliau juga ambil bagian, biarpun secara fisik beliau tidak bisa datang karena masih kondisi COVID ini Bapak Ibu dikasih Tuhan lah. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk beliau bisa juga memberkati pelayanannya ya, melalui virtual biarpun suara. Percayalah Bapak Ibu, Roh Kudus tetap ada bersama dengan kita. Roh Kudus proses kita, Roh Kudus yang memulihkan dan Roh Kudus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kakak saya Konga Yakob Rahmat. Puji Tuhan, silakan. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat yang saya cintai, jemaat Gereja Betel Tabernakel Kristus Hidup Jember, dan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita adalah jemaat Allah. Kita adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini masih dalam suasana hari Pantekosta. Waktu minggu lalu kita ada ibadah hari Pantekosta, hari yang ke-50, membuktikan bahwa Yesus kita luar biasa, yang janji Roh Kudus akan menyertai kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyanyikan, mari kita menyanyikan sebuah pujian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan hari Pentakosta, yaitu dengan tema saya mau sampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus akan menyertai kita bersama. Saya mau menyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan pegang hidup kita, biar langkah demi langkah kita tidak pernah sendiri, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoninya, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus,
syukur dalam simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan masih pelihara kita di hari Minggu, harinya Tuhan, pada tanggal 30 Mei 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta oleh Tuhan Yesus, juga kepada adik saya Pastor Stefania Rahmat bersama keluarga, bersama saya keluarga semua, kita semua dipelihara oleh Tuhan Yesus, kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu kita minta pimpinan Roh Kudus akan menolong kita supaya setiap langkah hidup kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 yang berkaitan dengan hari Pantekosta. Minggu yang lalu kita melaksanakan ibadah Pantekosta, dan saat-saat ini kita masih berdoa, Roh Kudus kan turun hidup kita, Roh Kudus kan tolong kita, sebab tanpa Roh Kudus kita jatuh, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Roh Kudus adalah janji Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Sama-sama kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Amin. Mari kita pelajari. Ada dua hal penting yang Tuhan sampaikan. Tiga hal, mohon maaf, tiga hal. Yang pertama, Roh Kudus ada penghibur. Roh Kudus menghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus. Yesus bicara, Roh Kudus akan mengajar kita. Yang pertama, Roh Kudus menghibur kita. Dan kedua, Roh Kudus akan mengajar kita. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita tahu masalahnya dunia ini dalam Efesus pasal 6 ayat 12 adalah perjuangan dalam alam roh, Bapak Ibu. Coba kita lihat ini. Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan demikian. Kitab Efesus pasal 2 ayat 16 firman Tuhan demikian. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jadudar. Inilah dunia penuh dengan kejahatan. Musuh kita bukan musuh daging, tetapi kita firman Tuhan ada 4, yaitu yang pertama pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah Pak Jokowi, bukan, tetapi pemerintah di dalam alam roh, yaitu kuasa-kuasa iblis. Yang kedua, melawan penguasa-penguasa iblis. Yang ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu iblis. Yang keempat, melawan roh jadudara. Maka kita pentingnya minta kuasa Roh Kudus akan menghibur kita, yang akan mengajar kita sesuai dengan lagu tadi, bawa diriku kepada jalan kebenaran, agar kita tidak sesat ikut jalan Tuhan. Karena mengenal jalan Tuhan, itu saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada jalan padang gurun, penuh dengan peperangan. Ada jalan yang sunyi, sepi. Ada jalan yang sempit. Tapi ingat jalan Tuhan yang lurus dan jalan Tuhan sempurna. Yang saya sampaikan ada 5 poin. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, jalan Tuhan penuh dengan peperangan.
Karena dunia ini daerah iblis, Bapak Ibu. Sudah dikatakan tadi dalam Alkitab bahwa kita bukan perjuangan kita, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah iblis. Yang kedua, melawan penguasa-kuasa iblis. Yang ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia iblis. Keempat, melawan roh jahat udara. Kalau kita lihat segala macam persoalan terjadi di dalam dunia, COVID-19 sampai detik ini belum berakhir. Malah terjadi di India, terjadi korban yang luar biasa. Selesai mereka ada acara di dalam sungai Gangga, terjadi di situ sumber COVID-19 menyebar dan banyak orang bertebaran meninggal di tengah jalan. Ini terbukti perjuangan kita di dalam dunia ini melawan pemerintah-pemerintah iblis. Roh-roh jadi dunia ini adalah roh iblis. Maka pentingnya Bapak Ibu, kita pentingnya butuh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus, kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Roh Kudus merupakan penolong buat kita. Penghibur Roh Kudus berarti merupakan pertolongan buat kita. Maka kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini ya, Roh Kudus akan menyertai kita. Maka pentingnya kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus menjadi penghibur dan penolong dalam hidup kita. Akan menuntun dan mengajar kita, dan akan ingatkan kita supaya kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ini pentingnya. Karena dunia darah iblis, dunia sudah dikuasai oleh iblis. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Mari kita buka, kita baca. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Sebelum Wahyu, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Coba ini, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Maka pentingnya kita membutuhkan Roh Kudus, akan menolong kita, akan menghibur kita, untuk membawa kita di dalam kebenaran Tuhan. Seperti di ayat 26, coba kita lihat. Roh Kudus akan tolong kita, yaitu di ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yaitu pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus menolong kita untuk membawa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, mengajar kita tentang kebenaran Tuhan, mengingatkan kita tentang kebenaran Tuhan, supaya Roh Kudus akan menuntun kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus menuntun kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Wah, luar biasa firman Tuhan. Mata rantai yang sempurna, firman Allah akan membawa kepada kebenaran. Melalui Roh Kudus akan menuntun hidup kita, dan kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita selalu minta Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sebab kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan bukan milik Kristus. Coba kita lihat. Maka pentingnya kita butuh Roh Kudus. Kita minta dipimpin Roh Kudus, sebab dunia dari iblis. Dan kalau kita tidak dipimpin Roh Kristus, jadi Roh Kudus adalah Roh Allah sama, Roh Kristus juga dengan Roh Yesus sama, Bapak Ibu. Coba ini baca Roma pasal 8 ayat 9, itu tentang Roh Kristus. Coba kita baca Roma pasal 8 ayat 9, dikatakan demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Roh Kudus ini. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini terbukti. Ada Roh Allah, ada Roh Kristus. Artinya Kristus adalah Allah, dan Yesus disebut Roh. Roh Kudus juga disebut Roh Yesus. Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ini terbukti bahwa Yesus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Karena ada Roh Allah,
Ada Roh Kristus, ada Roh Yesus, dan Roh Kudus. Itu merupakan suatu kesatuan. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 16 ayat 7. Kisah Rasul pasal 16 ayat 7 dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Berarti Roh Yesus, Roh Kudus, penolong. Nah, ini penolong, tidak mengizinkan mereka. Demikian dengan hidup kita, supaya Roh Kudus menolong kita, menuntun hidup kita, supaya Tuhan tidak izinkan, Roh Kudus tidak izinkan kita hidup di dalam daging. Ini penting, karena bicara daging itu berseteruan dengan Tuhan. Maka pentingnya kita mendengar firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan melalui bantuan Roh Kudus. Maka saya sebagai hamba Tuhan minta pimpinan Roh Kudus untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang berharga di mata Tuhan, kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang saya cintai, sehingga kita masuk di dalam rencana Tuhan, supaya kita tidak dipimpin oleh daging, seperti di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Coba kita bawa. Ini kita baca banyak firman Tuhan karena bicara pengajaran. Roh Kudus bicara pengajaran. Karena ini firman Tuhan mengatakan, dialah yang akan mengajarkan. Ini pengajaran. Itu pengajaran supaya kita tidak hidup di dalam keinginan daging. Coba kita buka Roma 8 ayat 6 dikatakan. Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, besar, Roh Kudus, adalah hidup dan damai sejahtera. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya kita tidak di dalam daging yang akan membawa kehancuran. Di dalam daging dunia akan lenyap, tapi dipimpin roh akan memberikan hidup kekal dengan damai sejahtera kekal buat selama-lamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, supaya menuntun firman Allah, menuntun kita di dalam kebenaran firman Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengarkan berita-berita setiap hari di televisi, selalu berita kejahatan. Berita-berita dunia saat ini membuat hati kita cemas. COVID-19 sampai detik ini di seluruh dunia semua masih mengkhawatirkan, Bapak Ibu. Tidak ada jaminan yang menjamin bahwa COVID-19 akan berakhir, akan lenyap di muka bumi. Belum ada jaminan, kecuali kalau Tuhan Yesus yang menyatakan lenyap. Karena semua di dalam pimpinan Roh Kudus, semua di dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu kita minta Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Roh Kudus akan memimpin kita supaya membawa hidup kita di jalan-jalan yang benar, agar kita tidak sesat mengikuti jalan Tuhan. Karena ikut jalan Tuhan, iblis juga tidak suka, Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan dalam Ayub pasal 1 ayat 7 dikatakan, iblis juga berjalan-jalan, Bapak Ibu. Dunia ini penuh dengan tantangan, dunia penuh dengan perjuangan, dunia penuh dengan tangisan. Kalau kita lihat berita-berita membuat hati kita cemas, membuat hati kita tangis. Tapi kita perlu dekat dengan Tuhan, perlu diminta dipimpin Roh Kudus akan tuntun hidup kita, supaya kita tidak dipimpin oleh daging, tapi dipimpin Roh Kudus. Seperti di dalam kitab Galatia pasal 5. Mari kita buka kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian. Kitab Galatia pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh besar, Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena hari demi hari kita jalan hidup ini dalam dunia daging, Bapak Ibu. Kita makan, kita tidur, kita bertemu dengan orang, kita bekerja, kita bisnis, dalam pelayanan, semua di dalam dunia yang penuh kedagingan. Maka pentingnya minta pimpinan Roh Kudus. Sebab kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, maka roh iblis akan masuk. Coba kita buka waktu Raja Saul, begitu roh Tuhan lari dari Saul, maka Saul dihinggapi roh iblis. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. 1 Samuel pasal 16 ayat 14, demikian firman Tuhan ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat
yang daripada Tuhan, atas izin Tuhan. Roh jahat, karena apa? Roh Tuhan sudah lari. Karena Saul jauh dari Tuhan, Raja Saul melanggar perintah Tuhan. Maka pentingnya kita jangan menyakiti hati Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 30. Firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Coba ini, kita minta sama Tuhan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi ini. Biar Roh Kudus kan menuntun kita, Roh Kudus kan memimpin hidup kita, supaya kita melangkah di dalam jalan Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga buat selamanya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Saya kasih ayat terakhir dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Saya kasih surat yang terakhir, firman Tuhan dalam surat Yudas pasal yang pertama ayat 20. Setelah itu saya serahkan kepada Sefanya dan kita masuk di dalam doa, supaya kita senantiasa dipimpin Roh Kudus. Yudas sebelum Wahyu, kitab Yudas pasal 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Biar Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Hari demi hari kita melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pertolongan buat kita. Roh Kudus kan menghibur kita, dan Roh Kudus kan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lama. Amin. Roh Kudus kan menuntun hidup kita, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang setia kepada Tuhan. Ikuti jalan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Sesuai dengan lagu ini, peganglah tanganku Roh Kudus, supaya langkah demi langkah kita melangkah bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Bapa, Roh Kudus, sempurnakan firman-Mu.
Roh Kudus kan menuntun kami Bapa, untuk kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus sumber kekuatan buat kami, dan Roh Kudus memberikan kuasa buat kami, supaya kami dapat mampu melawan kuasa iblis dalam nama Yesus. Berkat rahmat anugerah kasih daripada Tuhan turun bersama seluruh jemaat-Mu, Gereja Bethel Tabernakel Kristus di Jember, di bawah hamba-Mu Bapak Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga, bersama kami keluarga-keluarga hamba-Mu Bapak Ibu semua saudara diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus kan menuntun hidup kami supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus kan menolong kami, memberikan kekuatan buat kami supaya kami hidup kudus, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Sefanya Rahmat, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus.